Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Behind Your Touch. Tapi sebelum Mai kasih kamu drama reviewnya, Mai mau nanya nih, kamu udah nyobain belum skincare viral dari iSpin Skincare? Nah, di satu paket iSpin Skincare ini kamu bisa dapetin brightening body soap, jadi kamu bisa mandi pakai ini. Terus kamu juga bisa dapetin brightening body scrub, dan juga yang terakhir adalah brightening body cream. Nah, jadi nih buat kamu yang suka banget sama perawatan ya, jangan cuma muka kamu aja yang dikasih perawatan, tapi badan kamu juga dikasih makan dan nutrisi yang tepat. Oke, jadi di sini nih kandungan dari iSpin Skincare ini banyak banget yang bisa bermanfaat buat kulit tubuh kita, seperti ada aloe vera, ada vitamin E, dan juga ada tabir suryanya. Nah nih, khususnya di body cream. Jadi kita bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari yang menyengat. Jadi kamu juga harus sayang sama kulit kamu, oke? Kamu bisa dapetin 3 ini dengan harga yang terjangkau banget guys, cuman Rp350.000. Udah dapet 3 ini ya. Dan juga yang Mai suka nih dari produknya iSpin Skincare ini adalah baunya yang enggak pasaran gitu ya. Kalau kamu mencium bau-bau yang enggak tahu ya kamu ya, tapi kalau Mai gitu ya, ngecium bau-bau yang udah familiar banget, yang kayaknya yang makainya Kodian gitu ya, sama semua baunya. Aduh, Mai itu nggak suka. Tapi kalau Mai pakai produk dari iSpin Skincare ini, baunya itu mewah dan tahan lama, dan tentunya bikin kamu itu lain daripada yang lain baunya ya. Jadi nggak Kodian sama yang lain gitu. Jadi kamu bisa cobain produknya, mandi dulu pakai body soap. Habis itu kamu bisa pakai body cream. Nah, untuk body scrub kamu bisa pakein minimal 1 minggu sekali. Kalau kamu rajin 2 minggu sekali nggak apa-apa sih ya. Jadi ini bisa membuat sel kulit mati kita. Jadi Mai saranin buat kamu buat segera cobain iSpin Skincare. Buat kamu yang mau beli iSpin Skincare tapi nggak tahu mau beli di mana, kamu bisa kontak Mai di bawah ini ya. Tinggalin aja di kolom komentar. Nanti Mai akan samperin kamu, oke? Alright, kita mulai langsung drama reviewnya Behind Your Touch. Nah, jadi drama ini, apa sih yang membuat Mai nonton drama ini? Itu karena salah satu pemeran utamanya adalah EXO Suho. Iya, ini bukan rahasia yang baru, ini merupakan rahasia umum. Kalau Mai, biasnya adalah Suho di EXO gitu ya. Sebenarnya hampir semuanya. Kalau yang ultimate bias sih memang Suho dan Lay gitu ya. Nah, jadi karena Mai tahu Suho berperan di drama ini, penasaran lah Mai, dan akhirnya Mai mencoba nonton drama Behind Your Touch. Jadi nih, drama ini tentang apa sih sebenarnya? Ya, drama ini tayangnya di network JTBC sebanyak 16 episode, cukup panjang ya ini. Dan ditayangkan pada bulan Agustus kemarin, which is Mai cukup telat ya, selesainya bulan Oktober. Tapi kalau dibilang selesainya Oktober, Mai nontonnya Desember, enggak gitu telat banget lah ya. Oke. Jadi drama ini di prime time loh, tayangnya di Sabtu dan Minggu. Tapi jamnya ya setengah 11 malam. Aduh, kalau Sabtu Minggu jam setengah 11 tentunya orang masih nonton di depan TV gitu ya. Oke, dan drama ini ternyata nih ditayangkan setelah drama King the Land. Makanya Mai kan sudah nonton King the Land, tapi habis itu nonton drama-drama yang lain gitu ya. Jadi yang ini baru Mai sempat nonton. Oke, drama Behind Your Touch ini diperankan oleh Han Ji Min yang berperan sebagai Bong Ye Bun. Jadi, Mai ini suka banget sama Ye Bun karena profesinya adalah dokter hewan. Yeay! Itu ada profesi Mai yang nggak kesampaian. Padahal Mai suka banget sama hewan gitu ya. Pengen banget jadi dokter hewan. Curcol nih ceritanya. Oke, jadi si Ye Bun ini tinggal di sebuah desa atau kota kecil lah dibilang ya, yang namanya Mujin gitu. Nah, dia tinggalnya bersama dengan kakek dan bibinya. Dan ini ya, dia adalah yatim piatu sih. Dia sudah apanya udah meninggal lama sebelum ini.
Dan omanya meninggal dengan cara yang tidak enak, yaitu bunuh diri. Bunuh dirinya di mana? Di Mujin, dengan cara mobil itu diseluncurkan masuk ke dalam sungai. Ya, itu yang terjadi, ya. Nah, dia tinggalnya jadi di tempat kakeknya itu, yang sebenarnya kakeknya itu adalah seorang dokter, kalau nggak salah dia dokter hewan juga atau dokter lah, pokoknya dia seorang dokter juga gitu ya. Dan si Yebun jadi meneruskan klinik kakeknya itu gitu. Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang luar biasa, yaitu ketika si Yebun ini pergi ke suatu peternakan. Nah, di situ dia datang untuk memeriksa sapi. Nah, tadinya dia menolak karena dia bilang dia adalah dokter hewan domestik gitu ya. Ya, kalau kamu tahu tentang dokter hewan itu kan mereka dibagi jadi beberapa istilahnya, mereka memeriksa hewan yang macam apa ya. Ini dari pengetahuan Mai yang Mai cari tahu gitu ya. Nah, yang Yebun ini kan dokter hewan domestik ya, jadi seperti hewan peliharaan gitu, yang pada umumnya seperti anjing, kucing begitu ya. Tapi karena dia tinggalnya di pedesaan, dia mau nggak mau dia jadi pergi memeriksa sapi. Nah, ketika dia memeriksa sapi inilah teman-teman, ada sesuatu yang terjadi. Jadi, ada meteor jatuh ketika dia menyentuh bokong sapi. Dia lagi mau mengecek tuh sapinya, kenapa lagi diajak ngomong, menyentuh bokong sapi. Dan saat itu meteor jatuh. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Hidup Yebun berubah. Jadi Yebun mendadak mempunyai kemampuan luar biasa, super power di sini disebutnya ya. Jadi dia mendadak bisa mengetahui apa yang dilihat oleh makhluk hidup yang pantatnya dia sentuh. Jadi dia bisa melihat masa lalu, ya. Nah, mereka tadi bilang apa? Makhluk hidup. Jadi tidak hanya hewan yang bisa disentuh, manusia pun kalau bokongnya dia sentuh, itu dia jadi bisa melihat apa yang dilihat oleh si manusia itu di masa lalu. Nah, jadi lucunya tuh kayak gini ya. Dia pada awalnya dia tuh mengira dia hanya bisa melihat masa lalunya hewan gitu ya. Nah, tapi tidak sengaja dia menyentuh bokong manusia, dan akhirnya dia pun tahu ternyata super power ini bisa digunakan pada bokong manusia juga gitu. Nah, tapi you know what? Dia jadi dikira mesum karena menyentuh bokong manusia gitu ya. Padahal dia cuma out of curiosity gitu. Dia penasaran dan akhirnya pengen nyoba-nyobain lagi nyentuh-nyentuh bokong, dan akhirnya ketahuan lah salah satunya oleh detektif Moon Jang-yeol yang diperankan oleh Lee Min-ki. Dia dipindahkan, dimutasi dari Seoul ke desa kecil Mujin. Itu karena dia adalah detektif kompeten. Oh, tapi kenapa kalau dia detektif kompeten dia malah dimutasi? Itu karena dia menyentuh area-area yang tidak seharusnya disentuh oleh sang detektif. Jadi si penjahat ini menyogok lah istilahnya ya, sampai si Jang Yeol dipindahkan, dimutasi gitu. Jadi supaya Jang Yeol bisa balik lagi ke Seoul, dia harus mendapatkan kasus besar supaya poinnya bertambah dan dia bisa kembali ke Seoul. Tapi sayangnya nih guys, Mujin ini adalah sebuah kota yang damai, penduduknya sedikit, tidak ada masalah. Jadi pada awalnya kasus-kasus yang ditangani oleh Jang Yeol itu cuma kasus-kasus bisa dibilang kasus-kasus kecil lah ya, seperti penghancuran tanaman atau yang begitu-begitu lah. Pokoknya tidak ada kasus kriminalitas besar yang diharapkan Jang Yeol gitu ya. Nah, tapi suatu saat dia melihat tindakan Yebun ya, dan juga Yebun ini ketika mau menyentuh bokong itu, jadi ketahuanlah oleh si Jang Yeol, dan Jang Yeol menyebut dia mesum gitu ya. Dan Jang Yeol terus memantau Yebun gitu. Nah, tapi setelah Yebun itu tahu kemampuan dia gitu ya, dia berusaha meyakinkan Jang Yeol bahwa dia punya kemampuan itu. Nggak gampang guys pada awalnya, sampai akhirnya Jang Yeol pun percaya pada kemampuannya Yebun gitu. Nah, tapi oke, Jang Yeol, dan setelah itu masih ada lagi satu orang lagi yang diyakinkan
oleh Yebun, yaitu sahabat baiknya Bae-ok yang diperankan oleh Joo Min-kyung. Nah, Mai suka banget sama aktingnya si Min Kyung ini ya sebagai Ok. Itu bagus banget, keren banget. Dia tuh cantik tapi dia berusaha terlihat tomboy di sini gitu ya. Gangster malah, dia tuh oninya anak-anak nakal yang ada di Mujin gitu ya. Nah, itu dia sahabat Yebun, dia membuka sebuah minimarket di seberang kliniknya si Yebun, di seberang rumahnya Yebun gitu ya. Nah, jadi Okui juga awalnya nggak percaya. Yebun bahkan menyentuh bokongnya Okui, dan Okui itu sempat marah gitu ya. Dan sampai akhirnya Okui pun percaya juga sama Yebun gitu. Nah, jadi terakhir ada juga satu orang lagi yang seperti Mai bilang tadi, EXO Suho. Di sini berperan sebagai Kim Son Woo. Dia adalah seseorang yang mendadak pindah ke Mujin gitu ya. Dan dia bekerja sebagai part-timer di sebuah minimarket gitu ya. Nah, dia ini tampak polos orangnya ya. Dia juga tampan, dia pintar gitu ya. Nah, dia sampai ini ya, sebenarnya dia dicurigai kenapa dia sampai pindah ke Mujin, padahal dia adalah seseorang yang cerdas. Dia lulusan universitas di Seoul ya, Universitas Seoul kalau nggak salah ya. Jadi heran juga orang kenapa dia mau pindah ke desa kecil, ke kota kecil seperti Mujin begitu ya. Dan jadi mendadak Mujin ini kedatangan dua orang baru, yaitu si Jang Yeol dan juga Son Woo. Nah, tapi mendadak nih setelah kedatangan mereka berdua dan setelah terjadi perubahan besar pada kehidupannya Yebun itu ya, ketika dia mendapat superpower, terjadilah mulai hal-hal aneh di Mujin. Jadi mulai terjadi pembunuhan, dimulai dari pembunuhan seorang influencer. Itu sebenarnya dia yang pertama terbunuh, tapi dia tidak pertama kali ditemukan malahan ya. Dan setelah itu ada juga pembunuhan seorang, dia ini bisa dianggap adik, bukan adik kandung ya, kesayangannya si Jang Yeol, yang akhirnya bekerja dengan gangster gitu ya. Pokoknya dia track recordnya gelap lah begitu ya. Nah, sampai si adik ini akhirnya menemuin Jang Yeol di Mujin, dan dia disuruh oleh si gangster ini untuk membunuh Jang Yeol gitu. Seperti yang Mai bilang tadi kan, Jang Yeol detektif yang kompeten gitu ya. Nah, ketika ya Jang Yeol hanya terluka sih, tidak parah gitu ya. Tapi si adiknya ini datang ke rumah sakit dengan tubuh yang berdarah-darah. Jadi akhirnya si adiknya ini meninggal. Dan setelah diselidiki, ini baru 2 kasus pembunuhan pertama ya. Setelah itu terjadi lagi pembunuhan yang sebenarnya membuat polisi kebingungan. Apakah ini kasus pembunuhan berantai? Tapi jika ini dibilang kasus pembunuhan berantai, kenapa tidak ada garisnya, tidak ada hubungannya gitu ya, yang bisa mereka ambil dari kasus pembunuhannya. Biasa kan kalau pembunuhan berantai itu ada motifnya gitu ya. Motifnya itu biasanya sama, tapi ini mereka tidak bisa tahu motifnya apa oleh kepolisian gitu ya. Apalagi mau cari tahu tentang tersangka ya. Karena nih yang mereka tahu, tersangkanya ini hebat banget, bisa menghindari CCTV. Dan yang mereka tahu itu cuma 2 hal kecil. Yang pertama ada tersangkanya memakai ponco. Ponco itu adalah jas hujan ya, yang ketutup banget itu. Tapi kalau ketika musim hujan semua orang pakai ponco. Dan setelah itu mereka juga melihat senjata pembunuhnya, yaitu sebilah pisau dapur gitu ya, yang ada corak bunga-bunganya. Tapi hampir semua orang di Mujin memakai pisau yang seperti itu. Jadi para polisi itu juga bingung mau dari mana memulai penyelidikan ini dan bagaimana mereka bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Sampai akhirnya Jang Yeol percaya dengan Yebun dan memanfaatkan kemampuan Yebun menyentuh bokong orang untuk
mencari tahu siapa pembunuh berantainya gitu. Nah tapi yang gawat kan gini ya, Yebun kan nggak bisa sembarangan menyentuh pantat orang karena akan dianggap mesum. Dan yang kedua, Yebun itu setiap memakai kekuatannya, rambutnya mulai rontok. Dia tidak mau kehilangan rambutnya. Unik banget jadi ya memang ya. Dan juga kemampuan Yebun itu terbatas banget. Sampai suatu hari Jang Yol itu menemukan caranya untuk mengupgrade tangannya Yebun. Sampai Yebun itu bisa memanfaatkan superpowernya dengan lebih baik lagi. Jadi dia bisa scroll di pantat orang. Dan dia bisa memilih tanggal-tanggal di mana dia ingin melihat ingatan orang itu ya. Keren banget. Jadi setelah dia upgrade ya, Yebun ini kayak tidak terkalahkan gitu ya. Nah tapi nih, suatu hari ini spoiler gitu, kakek Yebun meninggal ketika dia sedang menyelidiki sesuatu hal yang sudah dimulainya dari bertahun-tahun yang lalu. Dan hal ini ada hubungannya dengan kematian omanya Yebun yang katanya nih ternyata bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan pada suatu hari Yebun itu nggak sengaja menyentuh bokong pembunuh ibunya. Tapi si pembunuh ibunya ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan mereka dan seseorang yang berpengaruh di kota Mujin gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk menuduh orang inilah seperti itu ya. Jadi Yebun berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa mengungkap kejahatan orang ini dan membuatnya menjadi tersangka lah istilahnya, karena omanya bukan meninggal karena bunuh diri gitu ya. Nah dan juga siapa sih sebenarnya pembunuh berantai ini yang keren banget cara dia menutupi jejak-jejak pembunuhannya sampai nih si Yebun yang disebut Cenayang. Nah dia ini punya rekan Cenayang juga, nanti kamu bisa find out siapa. Mai nggak mau banyak cerita karena akan lebih banyak spoilernya. Jadi Yebun ini bukan satu-satunya orang yang mendapatkan superpower. Jadi masih ada 2 orang lagi yang mendapatkan superpower. Siapakah mereka? Dan superpower macam apa yang mereka dapatkan gitu ya? Apakah menyentuh bokong juga atau kayak yang lainnya atau bagaimana? Kamu find out sendiri di ceritanya Behind Your Touch. Nah, selain segi misterinya nih, sebenarnya drama ini banyak lucu-lucunya. Humornya banyak banget gitu ya. Jadi pada awalnya Mai itu nggak nyangka kalau misterinya, thrillernya itu akan separah sekitar dari episode 5 ke atas itu mulai parah-parah banget gitu ya. Jadi ceritanya pun menjadi semakin berat karena pada awalnya ceritanya tuh ringan banget ya. Jadi it's kinda unexpected for me gitu ya. Dan akhirnya drama ini juga menjadi lebih seru seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi pada awalnya ringan, mungkin kamu akan menyangka ini mungkin ngebosenin gitu ya, meskipun unik gitu, sampai kamu pada akhirnya akan melihat bahwa drama ini kamu nyesel kalau ngelewatin drama ini. Oke? Behind Your Touch. Kita lihat di Asian Wiki. Wah ini acting orang-orangnya keren-keren banget. Oh iya ya, ini juga ada yang humor banget nih ketika imonya si Yebun ini dengan kekasih lamanya adalah salah satu inspektur polisi ya, kepala polisi. Itu kekasih dia yang lama. Itu mereka memerankan skit 2521. Kalau kamu nonton drama 2521, nah ini dianggap mereka adalah versi tuanya dari mereka yang berperan di 2521. Itu lucu banget guys. Coba nonton sendiri. Aduh, Mai itu ketawa sampai sakit perut. Si Okhui juga lucu banget gitu ya. Ada satu cowok sebenarnya ya. Cowok ini terus-terusan memanggil dia Oni. Kenapa dia memanggil Okhui Oni gitu ya. Aduh, itu lucu banget juga. Pemerannya juga banyak banget gitu ya. Oke, untuk episode ratingnya, wow, you know what? 5%, 6%, 7%. Wow, 8%, 9%, 10%. Wow. Ya, menyentuh 10% di Seoul itu di episode 14. Tidak mengecewakan karena di ending episode 16 di Nationwide dan Seoul itu di posisi 9%.
Ini para netizen Korea aja suka nonton, kenapa kamu enggak gitu ya? Keren kan? Sampai 10% loh. Nggak main-main ya. Oke, kita lihat. Hmm. Ya, kenapa? Menurut Mai ya, drama ini akan menggiring kamu untuk punya satu tersangka utama seperti Mai yang sangat mempercayai Jang Yeol dan ternyata, ups, nanti jadi spoiler ya. Intinya nih memang drama ini bikin kamu menggiring kamu ke tersangka-tersangka yang sia-sia. Mai itu sempat berganti tersangka beberapa kali, tapi Mai sempat mencurigai orang ini nih yang memang menjadi pembunuh sesungguhnya. Tapi maksudnya di antara Mai itu berganti-ganti orang sekitar 5 orang, 5 kali berganti gitu ya. Di antaranya atau 3 orang itu Mai misalnya mencurigai A, terus Mai pindah ke B, terus Mai curiga C, terus Mai itu balik lagi ke A. Setelah itu Mai curiga sama si D. Setelah itu Mai balik lagi ke B, dan Mai itu percaya B gitu ya. Nah, sampai ternyata si D ini ternyata si pembunuh yang sesungguhnya gitu. Ya, kenapa ya? Kayaknya super powernya yang dimiliki oleh orang-orang ini make sense kok itu menurut Mai. Oke. Ini mungkin membicarakan tentang Suho. Kenapa ya? Meskipun begitu, ini ya kenapa Suho itu salah satu pemeran utama. Little value enggak kok, menurut Mai pas banget malahan ya Suho ada di situ. Hmm. Oh, jadi memang kita itu berpikir bahwa si B gitu ya. Tapi ternyata sengaja diubah skripnya di dekat-dekat episode terakhir untuk membuat plot twist. Jadi kenapa? Kalau kamu nggak suka sama plot twist, jangan nonton drama yang genrenya thriller misteri. Jadi sebel Maya ya. Oke, nih di Asian Wiki, drama Behind Your Touch mendapatkan nilai sebesar 89, sedangkan Mai akan memberikan drama ini rating sebesar 91. Jadi jangan lewatkan, kamu harus nonton drama ini Behind Your Touch. Selain lucu, ada juga fantasinya, ada juga thrillernya, ada juga misterinya. Pokoknya ini akan membuat kamu terombang-ambing dan penasaran sampai ke episode terakhir. Oke, sekarang kita bahas yuk para pemainnya di Behind Your Touch. Yang pertama, Han Ji Min. Kelahiran tahun 82. Wow, dia kelihatan cute banget sebagai Yebun ya. Mai nggak nyangka kalau dia ominya Mai. Dan apakah cukup banyak movie-nya ya, yaitu drama series. Apakah Mai pernah tonton dia di suatu drama? Dia berperan di drama-drama lawas ya. Oh, ini pertama kalinya Mai ketemu dia di drama Behind Your Touch di tahun 2023 sebagai Bong Ye-bun. Dan dia sudah ada upcoming drama tahun depan. Judul dramanya adalah Between Greetings. Oke. Unlike Han Ji Min in the drama Behind Your Touch, there's no need to doubt her acting. Oke. Excellent, a lovely performance.
Nah, banyak yang bilang kalau acting dia luar biasa, terutama di Behind Your Touch ini ya. Iya, wow, Mai masih kaget kalau dia ternyata Oninya Mai. Dia terlihat muda banget di Behind Your Touch, guys. Wow. Oke, Han Ji Min. Lee Min Ki yang memerankan Moon Jang Yeol. Kelahiran tahun 85. Dan Mai baru-baru ini ngelihat dia di movie ya, judulnya Decibel ya. Mai apakah pernah lihat dia di drama nih? Dia juga seorang penyanyi loh. Oh, ini pertama kalinya Mai ketemu dia di drama Behind Your Touch di tahun 2023 sebagai Moon Jang Yeol. Iya, benar ya. Aktingnya bagus dan juga dia lucu di drama Behind Your Touch ini ya. Dan juga facial expressionnya, ya benar. Iya, dan kata netizen ini dia punya cara untuk membuat chemistry yang baik dengan lead female katanya ya. Ya, bagus sih acting dia ya. Dia juga ganteng nih ya. Lee Min Ki. Oke, masih Upa nih ya. Dan Suho. Sekarang tahun 91. Oke, Mai nonton dia pertama kali di drama To the Beautiful You ini ya di tahun 2012 sebagai EXO-K member. Iya, waktu itu mereka jadi cameo di sana ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Rich Man di tahun 2018 sebagai Lee Yu Chan. Dan setelah itu nonton dia di drama Behind Your Touch di tahun 2023 sebagai Kim Son Woo. Dan Mai udah nonton dia di drama Akdal Chronicles The Sword of Aramun sebagai Prince Arok di episode 1 dan episode 12 ya. I was amazed by Suho's acting in the drama Behind Your Touch. So mysterious. He was so sweet. Iya, ya begitulah ya. Wow, ini fansnya sejak 11 tahun yang lalu sama Mai juga nih ya. Tapi nggak begitu EXO debut begitu jadi fans dia sih ya. Itu ceritanya panjang. Tapi kayaknya sekitar 1 tahun sudah mereka debut lah itu Mai mulai suka sama mereka ya. Dan katanya berkembang secara menyanyi dan juga acting. Benar-benar dia menjadi makin seperti aktor sejati ya. Oke, amazing acting. Kalau mau melihat dia mendapatkan peran besar itu di Rich Man, dia sebagai lead male gitu ya. Ya mudah-mudahan nextnya ada project lagi dia sebagai lead male gitu ya. Oke. Suho. Dan Ju Min Kyung kelahiran tahun 89. Berarti Suho mangnenya di antara mereka berempat ya. Apakah Mai pernah ketemu Oni? Oh, bukan Oni ini ya. Ini bukan Oni. Ya, kebiasaan jadi kayak dia dipanggil Oni itu ya. Oh, Mai pernah lihat dia di drama Something in the Rain. Tapi Mai nggak begitu ingat karena udah lama banget gitu ya. Dia salah satu peran utama di situ. Di tahun 2018 sebagai Gembora. Dan setelah itu, ya, ketemu dia di Behind Your Touch di tahun 2023 sebagai Bae Ok Hui. She's so good and transform into her character well. Ya, Mai nggak begitu ingat dia di drama yang sebelumnya, tapi melihat acting dia di drama yang ini tuh keren banget gitu ya, fresh banget. Dia keren actingnya gitu ya, lucu-lucu dapat, seriusnya juga dapat, sedihnya juga dapat. Oke, Mai juga keringat nih
Mai mau bilang bahwa Mai itu sedih juga di drama ini ketika tuh kakeknya si Yebun itu meninggal gitu. Aduh tuh sedih banget. Jadi akhirnya Mai nangis juga oleh drama ini. Jadi segala macam emosi ada di drama ini ya. Oke, makasih banyak buat kamu yang sudah nonton drama review dari drama Behind Your Touch. Sesudah ini di watching list Mai masih ada A Time Called You. Mai udah nonton sampai episode 7, sebentar lagi habis nih, tungguin aja. Setelah itu drama Boss Dolmark, Heartbeat, dan Numbers. Mungkin Mai masih bisa selesain Boss Dolmark di liburan ini sebelum 2023 berakhir gitu ya. Jadi mungkin drama review terakhir di tahun 2023 Mai bisa kasih kamu itu A Time Called You gitu ya. Tapi sesudah itu akan panjang perjalanan karir Mai sebagai drama reviewer buat kamu. Tentunya Mai akan usahakan yang terbaik buat kamu. Makasih banget buat kamu yang sudah pantengin channelnya Mai, udah ngeramein konten-konten Mai, terutama di drama reviewnya ya. Yang terakhir drama review The Good Bad Mother itu ada 500 lebih view-nya. Dan juga Ardell Chronicles The Sword of Aramon itu ada 200-an view-nya. Makasih banget. Dan jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu sesudah kamu nonton drama review Mai. Dan kalau kamu mau ngobrol-ngobrol dengan Mai, kamu mau mengajukan drama-drama apa yang ingin Mai tonton, kamu bisa komen di section komen tentunya. Kamu juga bisa kontak Mai di sosial media Mai ya. Dan kamu juga bisa share drama review Mai, linknya ke sesama K-drama lovers yang lainnya, terutama buat mereka yang ingin tahu referensi drama yang perlu mereka tonton, oke? Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten yang akan Mai tampilkan. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!